Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan surat Al-A'raf. Jadi setelah diterangkan ayat yang ketiga kemarin, ada beberapa penjelasan atau tafsir dari ayat-ayat itu mengenai perintah Allah kepada kita untuk mengikuti Al-Quran. Tafsir yang terakhir disampaikan kemarin adalah tafsir dari Imam As-Sam'ani, ya. Beliau mengatakan, menuliskan dalam kitab tafsirnya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kata kitab ulama ahli tafsir ini, yang dimaksud dengan firman Allah, ikutilah Al-Quran, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian, yakni Al-Quran, ya. Ikutilah Al-Quran itu maksudnya ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi Al-Quran dan Sunnah. Loh, dari mana dia bisa berpendapat begitu? Karena Allah berfirman, li amrillahi ta'ala, karena adanya perintah Allah ta'ala, perintah Allah yang maha tinggi, li'annallaha ta'ala yaqulu, bahwasanya Allah yang maha tinggi berfirman juga di ayat yang lain, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang Rasul itu telah berikan kepada kalian, maka ambillah dia. Apa yang Rasul berikan kepada kalian berupa perkataannya, perbuatannya, contoh-contoh kehidupannya, kamu ambil itu, kata Allah. Ini ada ayatnya, ya. Sudah pernah kita bahas dulu. Lalu kalau Imam Al-Hasan, kata Imam As-Sam'ani, qala Al-Hasan, Imam Al-Hasan, maksudnya ahli tafsir Al-Hasan Al-Basri, beliau juga berkata, fi hadhil ayah, tentang ayat ini, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Itu maksudnya begini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, ikutilah Al-Quran. Itu maksudnya umirta, engkau telah diperintah, bittiba'il Quran, untuk mengikuti Al-Quran. Terus bagaimana? Fama min ayatin illa wa alaika an ta'allam. Fama, maka tidak ada, min ayatin, dari satu ayat pun, maka tidak boleh atau tidak boleh ada satu ayat pun, illa, kecuali, wa alaika, wajib atas dirimu, an ta'allama, untuk mempelajari, fima nazalat, tentang kapan ayat itu turun, ya, tentang apa ayat itu turun. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu turunnya semua itu ada sebabnya.
Kenapa ayat ini turun? Itu ada, kamu harus tahu itu, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian wama urida biha, dan apa yang dikehendaki oleh ayat itu, dan apa yang dikehendaki biha dengan ayat itu. Jadi yang dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran ini apa? Kamu pelajari, kamu harus tahu. Hatta sampai tattabi'ahu, kamu mengikutinya. Jadi kamu pelajari Al-Quran, kamu tidak boleh ada satu ayat pun kecuali wajib bagimu untuk mempelajarinya, mengenai apa ayat itu turun, apa yang dikehendaki oleh ayat itu, apa yang dimaksud oleh ayat itu, sampai nanti kamu mau mengikutinya. Wa ta'mala bih, wa hatta ta'mala bih, dan sampai kamu beramal dengan ayat itu. Jadi begitu loh. Ya, Al-Quran ini kita pelajari supaya kita tahu apa yang diperintahkan dalam ayat itu oleh Allah dan apa yang dilarang dalam ayat itu oleh Allah, gitu. Itu kita semua harus tahu. Gunanya kita hidup adalah untuk menjalankan misi Al-Quran. Misi hidup kita ya Al-Quran ini. Mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Dah itu aja, tugas hidup kita cuma itu aja, gak ada yang lain. Sebetulnya sekolah itu juga gak perlu itu sebetulnya, kalau kita gak ngerti Al-Quran. Tapi kalau kita sudah ngerti Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, nah sekolah atau kuliah itu baru berguna, bermanfaat buat kita. Ya, di akhirat sana nanti, maksud saya begitu. Kalau sekolah dan kuliah itu berguna, iya, di dunia ini saja. Bisa untuk cari duit, bisa dapat titel S1, S2, S3, es krim. Tapi untuk masuk surga nggak bisa. Sekolah dan kuliah itu nggak bisa untuk masuk surga. Sekolah Al-Quran itu bisa bikin orang masuk surga. Kalau setelah sekolah, apa yang didapat dari sekolah Al-Quran itu dijalankan, begitu loh. Ini menurut tafsir dari Imam Hasan Al-Basri itu begitu. Nah, makanya kalimat berikutnya kata Imam Hasan Al-Basri, wala tattabi'u min dunihi auliya. Ini berbeda sendiri dengan apa tafsir-tafsir yang sebelumnya ini. Di tafsir sebelumnya enggak ada. Makanya saya kutip di sini, saya sampaikan biar tambah luas pengetahuan kita. Jadi kata Imam As-Sam'ani, siapa itu Imam As-Sam'ani? Nah, kita cari di AI ya. AI coba siapa itu Imam As-Sam'ani? Tahu enggak dia? As-Sam'ani. Oh, tanya sama AI itu apa? Sekarang zamannya AI. Nih, namanya Abu Al-Muzaffar Al-Sam'ani. Adalah seorang ulama besar dalam tradisi Islam, khususnya bidang hadis, bidang sejarah, dan bidang nasab. Ini beda lagi sebentar. Imam As-Sam'ani yang ini yang kapan nih sebentar? Ini yang lahirnya tahun berapa coba? Nah, ini nih. Yang meninggalnya tahun 489 Hijriah. Lebih tua dari Ibnu Katsir 300 tahun. Lebih dulu hidupnya daripada Ibnu Katsir 300 tahun. Oh, ini bukan nih, berarti salah ini, bukan orang ini. Ya, AI-nya nggak tahu dia, nggak bisa jawab kali ini dia. AI itu lebih pintar daripada Google, Mbak Google itu. Yang diketahui oleh Google diketahui oleh AI ini. Yang diketahui oleh AI nggak diketahui oleh Google. Nih. Jadi Imam As-Sam'ani ini yang meninggalnya tahun 489 Hijriah, ya, beliau menyusun menulis kitab tafsir ini dan menjelaskan ayat 3 dari surat Al-A'raf ini dengan penjelasan yang berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya kemarin, ya.
kalimat Allah yang berbunyi wala tattabi'u min dunihi auliya'a, dan janganlah kalian mengikuti selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Janganlah kalian mengikuti selain Al-Qur'an sebagai pimpinan. Jadi ikuti Al-Qur'an saja, jangan ikuti pimpinan-pimpinan yang lain gitu. Yakni yang dimaksud dengan aulia, ya, jangan kamu ikuti aulia selain Allah atau selain Al-Qur'an. Siapa itu aulia? Diterangkan dalam tafsir ini. Aulia adalah mananidal haqq. Siapa saja yang menentang Al-Qur'an. Siapa saja yang menentang kebenaran. Atau wa khalifahu, dan siapa saja yang menyelisih Al-Qur'an. Fala tattabi'uhu, maka janganlah kalian mengikutinya. Siapapun orangnya, enggak peduli dia mau kiai kah, mau habib kah, mau ustadz kah, mau siapa saja, enggak peduli. Kalau dia menyelisih Al-Qur'an, kalau dia menentang Al-Qur'an pendapatnya, jangan kamu ikuti orang itu. Itu maksud dari kata-kata kalimat Allah wala tattabi'u min dunihi auliya. Kenapa? Wa inna ma qala min dunihi auliya, dan sesungguhnya tiada lain Allah mengatakan jangan kamu ikuti selain dia, wali-wali selain dia. Maksudnya adalah karena manit takhoda madhaban, barang siapa mengikuti suatu madhab, fakullu man salaka tariqahu, maka siapa saja yang mengikuti atau memasuki jalan itu, wattaba'ahu, dan mengikutinya, kana min auliyaihi, mak jadilah dia dari auliyanya. Jadi sampai kepada madhab pun kita tuh sebenarnya tidak disuruh oleh Allah itu untuk mengikuti madhab. Madhab yang ada kan adanya itu sudah Rasul wafat. Jadi madhab itu berguna, bermanfaat ketika di dalam suatu masalah orang atau manusia tidak mengetahui bagaimana ini kalau menurut Al-Qur'an. Di Al-Qur'an enggak ada. Bagaimana ini kalau menurut hadis? Di hadis enggak ada. Ya itu baru kita ambil pendapat dari madhab. Selagi ada dari Al-Qur'an jangan ikuti yang lain, gitu loh. Madhab apapun jangan, gitu. Selagi masih ada petunjuknya dari Al-Qur'an. Ya, bukan saya anti kepada madhab itu, bukan. Bukan saya anti kepada madhab Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Maliki atau madhab Hanafi, bukan begitu maksudnya. Madhab itu ada gunanya, ada waktunya dipakai, ya, ketika di dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasannya yang jelas, enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada. Baru kita pakai. Atau ada perbedaan pendapat dalam satu perkara, baru kita buka kitab-kitab fikih, ya. Kita ikuti mazhab yang mana, terserah, pilihannya ada banyak, gitu. Tapi selagi ada dari Al-Qur'an, ambil yang ada di Al-Qur'an, gitu. Halo? Paham gak ini omonganku ini? Jangan tidur loh ya. Nanti kalau tidur, kalau sudah makan, ini belum makan ini. Nanti kalau sudah makan baru tidur. Ini lagi waktunya ngaji ini ya. Nanti kata Imam As-Sam'ani, fahada, maka inilah makna ya, makna itu maksud qaulahu, firmannya wala tattabi'u min dunihi auliya, jangan kamu ikuti selain dia sebagai wali-wali. Ya, ini Pak Tafsir As-Sam'ani mengutip tafsirnya Imam Hasan Al-Basri. Wa qala Malik bin Dinar, dan telah berkata juga ulama yang lain namanya Malik bin Dinar. Kita tanya lagi kepada AI ini. AI, kamu tahu enggak Malik bin Dinar itu siapa? Malik bin Dinar. Kalau kita baca sejarahnya ada nih di kitab-kitab Rijalul Hadis, kitab sejarah ini banyak ini. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar adalah salah satu tokoh zuhud, ulama besar dari kalangan tabi'in yang terkenal karena ketakwaannya, karena kezuhudannya, dan karena kisah-kisah taubatnya. Namanya Malik bin Dinar, wafat sekitar tahun 130 Hijriah. Lebih muda daripada
lebih tua dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal tahun 203 ya, 23 atau 204 ya, sekitar itu ya. Tempat lahirnya di Basra, daerah Irak sana. Statusnya tabi'in. Dia bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak ketemu sama Nabi. Ya, beliau berbicara tentang beliau dikenal sebagai ahli ibadah dan orang yang zuhud, sebagai perawi hadis ya. Ini beliau mempunyai beberapa kata hikmah, di antaranya begini. Imam Malik bin Dinar mengatakan, apabila hatimu keras, maka basahilah dengan zikir, basahilah dengan Al-Quran. Cinta dunia merusak amal, sebagaimana air merusak api. Api disiram air mati. Kamu cinta dunia, imanmu hilang. Perlu dijaga iman kita, jangan sampai hilang, jangan sampai habis. Ya sedikit, jangan sampai berkurang. Karena imam itu kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu, gitu kan? Ya betul. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah, iman seseorang itu bisa bertambah, iman kita bisa bertambah, tapi juga bisa berkurang. Bertambah ketika kita banyak beramal, amalannya banyak, kita jalani semuanya. Berkurang ketika kita malas beramal. Ya, Imam Malik bin Dinar mengatakan kata-kata wala tattabi'u, itu maksudnya wala tabtahu, dan janganlah kamu mencari, menginginkan. Ini yakni at-talab. Tabtahu maksudnya at-talabu. Kamu jangan mencari, wal makna, jadi maknanya kata Imam siapa yang tadi ini Malik bin Dinar, wala tabghu min dunihi auliya, dan jangan kamu mencari selain Allah atau selain Al-Qur'an ini sebagai pimpinan kamu. Tuh. Kita hidup di bawah pimpinan Al-Qur'an. Tapi qalilam ma tadakkarun, sedikit orang yang mau kalian yang mau mengambil pelajaran. Sama ini pengertiannya, qalilan ma tattaizun, sedikit yang mau mengambil nasihat. Ini ayat yang ketiga. Lalu ayat yang keempat ini cerita tentang penduduk suatu negeri yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini ya, tafsirnya ini. Ayat berikutnya dengan segala tafsirnya ini. Mulai dari 4 nanti kita ketemu tafsir tentang cerita. Nah, kita bacakan sedikit ya. Ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Ayat yang keempat dari surat Al-A'raf. Wa kam, dan berapa banyak, min qaryatin, dari suatu negeri, maksudnya dan berapa banyak penduduk dari suatu negeri yang ahlaknaha, kami telah membinasakannya. Penduduk negerinya Nabi Nuh. Penduduk negeri di mana Nabi Nuh lahir dan besar dan tumbuh dewasa dan berdakwah. Negerinya Nabi Nuh alaihissalam dihabisi semuanya, ditenggelam, dirusak oleh Allah dengan dikasih air banjir besar. Ya, demikian juga negerinya Nabi Lut alaihissalam, negeri Sodom, itu dibalik tanahnya itu. Bagian atasnya ini dibalik oleh Allah,
dibalik begini nih. Bisa dibayangkan nih bagaimana tanah dibalik. Ya misalnya tanah gini oleh Allah dibelah, dipecah gitu, ya gini. Nah, wis habis semua yang dibangun selesai. Orangnya beserta hartanya hilang semua. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, dan berapa banyak dari penduduk suatu negeri yang kami Allah telah membinasakannya. Faja'aha, maka telah datang kepada negeri itu baksuna, siksaan kami, bayatan di waktu malam, atau hum, datangnya ketika mereka qailun, orang-orang yang sedang tidur siang. Jadi azab Allah itu bisa datang kalau enggak malam hari, di waktu orang sedang asik tidur siang. Nanti di ayat yang lain ada ayat juga di waktu duha bisa datang ini ayat azab Allah itu. Makanya bencana alam itu bisa datang di waktu pagi, waktu duha, harusnya kita jalan-jalan pagi gitu, keliling taman, enggak jadi karena apa? Gempa bumi misalnya kayak begitu. Orang lagi Car Free Day, kalau di sini kan taman kota ini di tempat orang tamasya ya. Tamasya itu bahasa Arab itu. Jalan-jalan. Ya orang jalan-jalan. Kalau sama cuma jalan-jalan aja atau ambil perlunya aja di situ enggak apa-apa. Tahu kalau di situ jalan-jalan sambil lihat kanan kiri, lihat ke sana kemana, orang bilang dalam tanda petik cuci mata. Jangan, lebih kamu enggak usah. Kalau kamu itu olahraga ya olahraga. Udah jalan-jalan, kamu lihat jalan yang kamu lewati, lari-lari kah? Jalan kaki kah? Ya. Kalau kakiku ini untuk lari-lari belum bisa nih. Berdiri aja tadi imamnya baca agak panjang, kaki udah mau duduk aja rasanya tuh. Waduh, imamnya ini baca ayat panjang ini. Wah, mau ku tegur lagi sholat aku enggak bisa. Kakiku tuh udah mau putus rasanya nih. Astaga, ini aduh. Lagi belajar berdiri lagi nih kakiku ini. Aduh. Tapi ya namanya imam ya harus diikuti, walaupun kita enggak suka ya harus diikuti. Dari makmum yang ikut imam. Kau suka enggak suka yang ikut. Jadi ini ayat Quran ini, kalau ayat ini kita lihat ya dalam naskah kok ini bukan di sini nih. Duh. Oh ya ini begini. Nah, salah ini tadi. Nah, ini ayat yang keempat ini kalau kita lihat di Al-Quran kan halaman 151 ya kemarin ya. 151 nih Al-A'raf nih. Ini 152 kalau di sini. Nah ini loh. Jadi Allah bercerita kepada kita setelah Allah berfirman bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu supaya kita ikuti Al-Quran itu. Kita jangan ikuti yang lainnya. Nah, lalu Allah bercerita dulu pernah hidup banyak penduduk suatu negeri. Lalu Allah bercerita di ayat yang keempat ini. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Faja'aha ba'suna, siksaan kami telah datang menimpa penduduknya. Faja'a ba'suna bayatan, pada malam hari, auhum qailun, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Nah, ketika kamu sedang qailulah, tidur siang atau istirahat siang. Qailulah itu istirahat di siang hari. Tidur atau tidak tidur itu namanya qailulah. Bisa tidur bisa enggak. Bisa ngelamun. Tadi aku kerja, harusnya aku dapat duit
ojo adik. Misalnya ngelamun gitu. Itu kalau di siang hari juga qaidullah itu ya. Ini ayat yang keempat. Nah, mari kita lihat apa kata para ahli tafsir mengenai ayat ini. Pertama, ini tafsir Ibnu Abbas ini. Wa kam min qaryatin, dan berapa banyak dari penduduk suatu negeri, yang disebut ini negerinya. Jadi terjemahannya begini, Pak. Wa dan kam, berapa banyak, min dari qaryatin suatu negeri, dan berapa banyak dari suatu negeri. Nah, kalau kita kepingin tahu lebih dalam lagi tentang ini secara bahasa, mana ini? Nah, ini ya ayat yang keempat. Nah, minnya ini, sini min apa ini? Ada enggak penjelasannya? Kita lihat ya, barangkali ada. Oh, enggak ada dia. Berarti ini mindil bayan ya. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, dan berapa banyak penduduk suatu negeri, yang disebut negeri tapi yang dimaksud min qaryatin itu min ahli qaryatin, kata Ibnu Abbas begitu. Berapa banyak dari penduduk suatu negeri yang ahlaknaha, kami telah membinasakannya. Maksudnya azabnaha, kami telah mengadabnya, telah memberi adab kepada negeri itu, penduduk negeri itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir yang coklat ini tafsir Ibnu Abi Jamnin, ini tafsir Ibnu Abi Jamnin ini. Yakni berapa banyak dari penduduk suatu negeri, maksudnya yakni ma ahlaka minal umamis salafa, berapa banyak sudah binasa dari al-umam, umat-umat as-salifah yang telah lalu, hina datang adab kepada mereka ketika kadzabu, mereka mendustakan rusulahum, rasul-rasul mereka. Jadi penduduk negerinya kaum Nabi Nuh itu diazab, diberi siksaan oleh Allah berupa banjir besar, air bah ya, yang mendenggelamkan seluruh muka bumi ini. Itu karena mereka mendustakan kepada Nabi Nuh. Diomongin Nabi Nuh tuh, ngasih tahu Nabi Nuh, nggak mau nurut, nggak mau dengar. Akhirnya Nabi Nuh merintih kepada Allah, ya Allah, itu kaumku itu nggak mau dengar omonganku, ya Allah. 950 tahun loh, ya Allah, aku sudah berdakwah. Yang ikut sama aku cuma sedikit, enggak sampai 100 orang. Ada yang bilang 80 orang, ada yang bilang 40 orang, ada yang bilang cuma 8 orang. Pengikutnya Nabi Nuh tuh 950 tahun, yang jadi murid cuma 8 orang. Itu angka paling sedikit. 8 orang pun terdiri dari anaknya Nabi Nuh 4, terus tambah istri Nabi Nuh enggak ikut. Ada itu, aku lupa Masya Allah. Nanti saya dilihat lagi ya, dalam tafsir tafsir Al-Qasas itu ada ya. Jadi Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun, yang mau ngikut itu cuma beberapa gelintir orang aja. Terus sebagian riwayat ada yang mengatakan 40 orang atau sekitar 40. Itu dibinasakan oleh Allah. Faja'aha ba'suna, maka datanglah kepada negeri itu siksaan kami. Ba'suna maksudnya azabuna, azab kami. Bayatan di waktu malam. Nih bayatan itu maksudnya lailan, di waktu malam. Ada sebagian mengatakan aunaharon, atau di waktu siang. Jadi bayatan itu ada yang mengartikannya lailan, kata Ibnu Abbas, malam hari. Tapi ada juga yang mengatakan naharon, siang hari. Auhum qailun, atau datang adab itu ketika mereka sedang tidur siang, istirahat siang. Qailun kata Ibnu Abbas maksudnya naimun, orang-orang yang tidur, indal qailulah, ketika waktu siang istirahat, waktu istirahat siang. Jadi menurut ajaran Allah, menurut ajaran Islam, siang hari itu ada waktu istirahat. Gitu loh.
Kalau orang kerja ada waktu istirahatnya. Bagus nih pegawai negeri sekarang ini. Ada waktu istirahat 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Harusnya untuk istirahat tapi pakai untuk makan. Mereka pakai untuk ngobrol, nggak jadi istirahat. Nah, kalau pelajar nggak tahu kalau di sekolah itu waktu siang itu apa ada MBG apa enggak di samping ini? Ibu-ibu guru, ada MBG enggak di sini nih? Ada. Enak. Enak enggak, Bu? Enak. Yang tahu ini ibu-ibu guru ini karena yang nyicipin kan, yang ngelihat. Yang bikin siapa, Bu? Kalau di samping ini yang bikin makanannya siapa, Bu? Ibu guru aja tanya nggak tahu. Atau saya kasihkan kepada gurunya aja suruh bikin. Sekolahnya yang suruh bikin sendiri itu. Atau kasihkan orang tuanya murid aja langsung uangnya itu. Kalau memang lewat orang itu nanti dikorupsi itu sudah. Apa jalurnya panjang. Ya ibarat air lewat talang, talangnya bocor. Ya kalau nggak bocor ya perembes. Bolak-balik program itu gagal karena dikorupsi. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian, ini menurut tafsir Ibnu Abbas. Ada lagi tafsir Al-Baghawi ini, wa kam min qaryatin ahlaknaha, dan berapa banyak dari penduduk suatu negeri yang kami telah membinasakannya bil adab, dengan adab sama ya. Faja'aha ba'suna, maka telah datang kepada penduduk negeri itu azabuna, siksaan kami, bayatan di waktu lailan, di waktu malam, auhum qailun, atau ketika mereka istirahat siang. Qailun minal qailulah, dari kata al-qailulah. Al-qailulah itu adalah istirahat siang. Jadi pengertiannya faja'aha ba'suna lailan wa hum naimun, maka telah datang kepada mereka penduduk negeri itu siksaan kami di waktu malam, dan ketika mereka sedang tidur au naharan, atau sedang tidur siang ya, di waktu siang, wahum qailun, dan mereka sedang tidur, atau naimun, mereka sedang tidur zahiratan di waktu siang. Wal qailullah, lah ini loh pengertian al qailullah. Yang namanya al qailah adalah al istirahatu, istirahat. Jadi kata-kata istirahat itu dari bahasa Arab, Pak. Bukan bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesianya enggak tahu apa itu, jangan bahasa Indonesia istirahat itu apa coba? Kalau bahasa Jawa ada ngasuh. Kalau bahasa Indonesia istirahat apa coba? Apa? Lu malah nggak tahu toh? Rehat, dari bahasa Arab juga itu rehat itu. Hah? Itu istirahat, sholat dan makan. Ya kita kalian kamus bahasa Indonesia coba. Coba tanya kamus bahasa Indonesia. Saya punya kamus bahasa Indonesia kok di sini nggak kelihatan. KBBI. Ada yang tahu? Apa Bu? Bahasa Indonesia istirahat itu apa? Istirahat itu bahasa Arab itu al-istirahatu. Kamus besar bahasa Indonesia. Nah ini ada nih. Kamus besar bahasa Indonesia. Istirahat. Barangkali ada. Enggak ada di kamus besar bahasa Indonesia istirahat gitu juga. KBBI loh itu, kamus besar bahasa Indonesia. Masya Allah, gitu kok mau anti Arab. Bahasa Indonesia itu loh. Yang dipakai itu Sumpah Pemuda. Kami pemuda Sumpah Pemuda itu bunyinya lupa aku. Kami pemuda Indonesia, ya. Kami pemuda pemudi, kok lali aku, Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dua, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Terus yang ketiga apa? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu apa namanya? Kita bilang
kita bilang apa tadi itu? Berbahasa satu bahasa Indonesia, tapi istirahat bahasa Arab. Dipakai. Jadi kita jangan anti Arab lah, jangan anti Arab, jangan anti Cina, jangan anti Amerika, jangan anti apa lagi ya? Kita bukan anti Amerika tapi anti Donald Trump. Donald Trump itu edan benar itu orang itu, memang gila itu memang. Itu kalau diperiksa benar-benar kejiwaannya itu orang gila itu. Orang waras enggak mungkin itu. Negara orang kok diambil enaknya dewe gitu loh, seenaknya sendiri. Itu presiden gila tapi bisa jadi presiden itu. Memang di mana-mana kayaknya kayak begitu deh. Yang jadi presiden, jadi orang besar itu biasanya orang-orang yang enggak genah itu loh biasanya. Waktu belum jadi presiden kelihatannya waras, jadi presiden jadi gila. Ya Donald Trump itu contohnya. Jangan sampai negara kita ikut-ikut seperti itu. Jangan sampai Pak Presiden kita ikut seperti Donald Trump itu. Waktu belum jadi presiden beliau waras, naudzubillah min dzalik, ketika jadi presiden jadi enggak waras, jangan sampai. Jangan sampai ya. Jadi ini wal qailul ada namanya qailul al istirahatu nisfan nahar, istirahat di pertengahan siang. Wa illam yakun mahanaum, walaupun tidak ada bersamanya tidur. Jadi walaupun tidak ada tidur ya itu namanya kalau istirahat di siang hari ya qailullah namanya. Wa maknal ayat dan makna ayat ini jadinya annahum bahwa mereka penduduk negeri-negeri itu ja'ahum ba'suna telah datang kepada mereka siksaan kami wa hum sedangkan mereka ghairu mutawaqqi'ina lahu tidak menyadari kepadanya. Imma lailan au naharan, ada kalanya datangnya adab di waktu siang dan di waktu malam dan ada kalanya di waktu siang. Ini kalau Ibnu Katsir beda lagi beliau cara menafsirkannya. Wa kam min qaryatin alaqnaha dan berapa banyak dari penduduk suatu negeri yang kami telah membinasakannya. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah? Yaitu bimukholafati karena mereka menyelisihi rusulina rasul-rasul kami wa takdzibihim dan karena mendustakan kepada mereka. Fa'aqabahum maka dia Allah menyiksa mereka zalika dengan siksaan itu sebagai khizyud dunia, siksaan dunia atau kehinaan dunia. Mausulan yang akan disusul, diikuti, diiringi bidzullil akhirati dengan kehinaan di akhirat. Jadi kalau orang hidup mendustakan Al-Quran, di dunianya akan diazab oleh Allah dengan seperti kondisi sekarang ini azab dari Allah ini, terjadinya peperangan ini. Gara-gara perang itu kan Selat Hormuz ditutup oleh Iran, sehingga kapal-kapal melewati itu bayar. Bayarannya enggak main-main tuh. Jadi mahal, dimahalinya mau Iran. Pinter Iran itu. Nah, sekarang ya jadi bayar melewat sini bayar. Ini wilayah kami nih. Nah, terus akhirnya apa? Bahan bakar kapal Pertamina aja di stop, 2 kapal besar tanker Pertamina itu di stop enggak boleh lewat. Kata sekarang sudah boleh lewat apa belum? Kata kabar yang terakhir katanya sudah boleh lewat. Itu. Makanya kita jangan ganggu orang. Nanti kalau kita diganggu juga nggak suka kan. Kalau kita nggak suka diganggu, kita jangan suka ganggu orang. Baik-baik aja sama orang gitu loh. Itu Donald Trump ngasih contoh yang salah, itu presiden yang salah itu ngasih contoh kok perang. Gimana itu? Karena dia rupanya punya saham di pabrik-pabrik senjata itu. Dia ada senjatanya biar laris gitu loh. Astagfirullahaladzim, bikin senjata supaya laris dijual. Nah, orang yang mendustakan Al-Quran di dunia ini akan mendapat kehinaan dari Allah, diiringi dengan kehinaan di akhirat juga. Kama qala, nah ini bagusnya tafsir Ibnu Katsir daripada tafsir yang lain. Beliau selalu menafsirkan suatu ayat dengan ayat Al-Quran. Itu yang bagusnya Ibnu Katsir di situ. Kama qala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam ayat yang lain. Ini loh, ayat yang serupa ayat 3 surat Al-A'raf ini ada di surat Al-An'am. Surat yang ke-6 ayat 10. Di sana Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istuhzi'a birusulim min qablik
fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad dan sungguh-sungguh ustuhzi'a telah diolok-olok, telah dibuli, telah dihina, diejek birusulin rasul-rasul, para rasul-rasul Allah min qablika dari sebelum engkau. Wahai Muhammad, kalau engkau sekarang diolok-olok oleh orang Mekah, kamu jangan sakit hati, jangan patah hati, jangan sedih kamu. Karena para rasul-rasul sebelum kamu dulu juga sama, mereka diolok-olok oleh kaumnya. Karena mereka kaumnya para nabi-nabi sebelum kamu, rasul sebelum kamu dulu diolok-olok, fahaqa maka turunlah, maka menimpalah billadzina sakhiru kepada orang-orang yang mengolok-olok, minhum kepada mereka itu, orang-orang yang mengolok-olok rasul itu, turunlah kepada mereka, menimpalah kepada mereka makanu bihi yastahzi'un, makanu apa yang adalah mereka bihi kepadanya yastahzi'un. Yastahzi'un itu mengolok-olok. Akibat dari mengolok-oloknya mereka itu adalah turunnya azab Allah. Makanya kita jangan sekali-kali mengolok-olok Rasul. Jangankan mengolok-olok Rasul, mengolok-olok ulama yang baik pun enggak boleh kita. Nanti kena azab. Dulu. Ini surat Al-An'am. Ini loh kalau perbandingannya ayat tadi ya. Ada lagi ayat yang lain ini kata Ibnu Katsir. Ini pandainya Ibnu Katsir ini. Wa qala ta'ala, dan telah berkata juga Allah, berfirman juga Allah Ta'ala. Di surat apa ini? Di surat yang berikutnya ini surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 45. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, maka berapa banyak dari suatu negeri, maksudnya berapa banyak penduduk suatu negeri yang ahlaknaha kami telah membinasakannya, wahiyya zalimah, sedangkan penduduk negeri itu orang-orang yang zalim, fahiya khawiyatun ala urushiha, maka negeri itu menjadi roboh, ala urushiha, atap-atapnya, atap-atap rumah penduduk negeri itu roboh, wa bi'rim mu'attalati wa qasrim masyid. Ini surat Al-Hajj, itu surat yang ke-22 ayat 45. Surat 22 ini ayat 45, kita lihat ayat 45. Ini bicara tentang kaumnya siapa ini? Bentar. Nabi Nuh ini, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Oh, Allah bicara tentang para nabi-nabi Allah ini. Ya. Di Al-Qur'an di halaman 337, Pak. Nih kita lihat Al-Qur'an halaman 337. 337. Oh, salah. 33. Lebih lagi. Surat Al-Hajj ayat berapa tadi Pak? 45 ya? Nah ini. Wa kam ahlakna min qaryatin akhadnaha. Apa tadi ayatnya bunyinya itu? Nih. Wa kam min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Faka'ayyin bukan wakam. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalati wa qasrim masyid. Ini terjemahan Kementerian Agama ini.
Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim. Itu loh Pak, maka kenapa kalau kita dilarang, dalam Islam dilarang berbuat zalim? Karena perbuatan zalim itu bisa mendatangkan azab Allah. Azab Allah bisa datang kepada kita kapan saja ketika orang berbuat zalim. Makanya kita tidak boleh berbuat zalim. Ya, fahiya khawiyatun ala urusiha, sehingga runtuhlah bangunan-bangunannya. Dan betapa banyak juga bi'rim mu'attalatin, sumur yang telah ditinggalkan. Sumur itu biasanya dicari orang di Arab sana, terutama di tempat ayat ini turun. Yang namanya air zaman Nabi dulu itu dicari orang. Orang Arab senang sekali kalau jalan di padang pasir ketemu oase itu, tempat air itu. Oh, senang banget mereka, berhenti pasti di situ, masang kemah di situ. Ya itu, tapi bisa terjadi suatu ketika sumur yang harusnya didatangi mu'attalah, ditinggalkan. Wa qasrim masjid, dan istana yang tidak ada penghuninya lagi. Istana aja ditinggalkan kok. Kalau terjadi gempa bumi Pak, orang sedang, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan Bapak-bapak menteri-menteri yang terhormat itu sedang rapat kabinet, rapat kabinet mendadak gitu ya, rapat di istana. Kalau terjadi gempa bumi, yakin mereka akan keluar berhamburan itu. Termasuk pas pampresnya juga keluar itu. Ya, kalau terjadi gempa bumi itu pasti lari semuanya, ditinggal. Enggak peduli itu istana negara atau apa, kayak tinggal kalau sudah adab Allah datang. Ini yang terdapat dalam surat Al-Hajj, kata Ibnu Katsir. Masih ada lagi enggak? Masih ada lagi. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Qasas. Ini surat yang ke-28 dan 58. Apa bunyi ayatnya ini? Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam mim ba'dihim illa qalila wa kunna nahnul warithin. Ini surat Al-Qasas ayat 58. Surat Al-Qasas surat yang ke-28 ayat 58. Nih, di Al-Qur'an terdapat di halaman 393. Kok dari tadi nggak bisa ngetik ya? 390. Oh bisa ini. Nah ini Al-Qasas. Ayat berapa tadi Pak ayatnya? 58. Nih ya. Al-Qasas ayat 58. Berarti di sebelah kiri apa sebelah kanannya ini? Oh ini. Nih. Ayat Al-Quran ya, dari terjemah Kementerian Agama ini. Dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Ini ayat 58 ini. Ini loh ayatnya, tadi sudah dibacakan. Wakam, dan berapa banyak ya yang ahlakna, kami telah binasakan, min qaryatin, penduduk dari suatu negeri yang batirat ma'isyataha. Batirat itu berbangga-bangga dengan apa? Ma'isyataha, bermewah-mewah, ma'isyataha penghidupannya. Jadi nanti kalau orang-orang itu sudah mulai suka bermewah-mewah dengan hartanya, berbangga-bangga dengan hartanya, datang adab Allah itu. Kalau mereka tidak bersyukur. Mestinya kita diberi duit yang banyak itu bersyukur. Syarat tidak datangnya adab Allah cuma 2 saja kok. Sudah disebutkan ayatnya itu dalam Al-Qur'an itu. Surat An-Nisa ayat 100 berapa Pak? 147 ya. Tuh, jadi beriman dan bersyukur, kita enggak akan diazab oleh Allah. Nah, harusnya bersyukur. Tapi orang-orang itu hidup bersenang-senang, maisahnya enak ya, batirat, mereka
bersenang-senang atau berbangga-bangga banyak. Ini kalau di sini diartikan menyombongkan diri, batirat, ma'isyataha, kehidupannya, fatilka, kalau oleh Allah itu dibinasakan. Nah, coba saudara bayangkan orang punya rumah besar, mewah, punya mobil mewah, di garasi banyak. Tiba-tiba datang banjir, tiba-tiba datang gempa bumi, rusak bangunannya, rusak semua mobil mewahnya. Akhirnya apa? Fatilka masakinuhum, maka itulah tempat-tempat tinggal mereka, lam tuskan, yang tidak ditinggali lagi, mimba dihim, sesudah mereka kena azab, illa qalila, kecuali sedikit saja yang tinggal di situ. Wa kunna, dan jadilah kami Allah, dan jadilah kami nahnul warithin, kamilah yang menjadi pewaris, kamilah yang menjadi diantara yang mewarisi harta-harta mereka. Jadi begitu Allah akan mewarisi semua harta milik manusia ini. Seluruh alam ini itu milik Allah kok Pak. Jangankan seluruh alam, kita ini loh, inna, sesungguhnya kita, kami ini, lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita, kami semua ini, ilaihi, kepada dia Allah, raji'un, menjadi orang-orang yang pasti kembali. Jadi diri kita punya Allah, istri kita punya Allah, suami kita juga punya Allah, anak kita juga punya Allah, cucu kita juga punya Allah. Hanya kita bilang itu cucu saya, sementara aja kamu miliki. Nanti kalau kamu mati, kamu tinggal tuh istri cucumu itu. Atau cucumu mati duluan, kamu nangis, sedih. Enggak bisa protes kamu, itu cucu itu milik Allah kok. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta, kata Nabi. Kepunyaan Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia beri. Waja'aha ba'suna bayatan auhum qailun, maka datanglah kepada negeri itu siksaan kami ketika mereka sedang tidur siang. Ya, fakana minhum man ja'ahu amrullah, maka ada di antara mereka ya, orang yang datang kepadanya amrullah, siksaan Allah, wa ba'suhu, dan siksaan Allah, wa nikmatuhu, dan ya sama saja ini siksaan Allah, bayatan di waktu malam, auhum qailun, atau di waktu mereka sedang istirahat siang. Masih banyak ini. Contohnya ada di dalam surat Al-A'raf juga, nanti di ayat 97 dan ayat 98. Nanti kita akan ketemu pada pembicaraan ayat ini insya Allah. Untuk pagi hari ini sekian saja dulu. Apa yang saya kembalikan kepada Allah. Apa yang saya ucapkan, saya sampaikan pada pagi ini, nanti semuanya saya kembalikan kepada Allah, dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semuanya, memberi kelembutan hati kepada kita semuanya, memberi kasih sayang di antara kita ya kepada kita semuanya. Kemudian Allah memberi kepada kita kemudahan yang mudah, kehidupan yang mudah, keberuntungan dalam segala hal, ya, istiqomah dalam kebaikan, dan husnul khotimah dalam kehidupan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.